Nah, ini dia B1 yang kita pergunakan ya sahabat capcus. Ya, kemudian ada air. Kemudian ini tanaman jenis pilo. Kemudian ada tanaman jenis aglonema. Ya, kemudian ada caladium. Dan ya, ini ada dua ya. Ini ada Paraisoperde. Hai sahabat capcus dimanapun berada, kembali bersama saya dengan Rukun Setepu ya dalam berbagi tips ya. Hari ini kita akan berbagi tips bagaimana membuat tanaman subur, merangsang perakaran ya sehingga menjadi tanaman yang memberikan ya keindahan yang bagus. Nah, tips hari ini ialah bagaimana pemberian B1 ya. B1 ini sangat populer di kalangan tanaman hias, tepatnya di kota Medan ya. Jadi orang-orang Medan itu pencinta tanaman hiasnya itu sudah sangat familiar dengan B1 ya. Jadi B1 itu menjadi andalan ya, baik untuk perawatan baik maupun untuk ya pengembalian tanaman ya dari yang stres karena pengiriman, itu juga kita mempergunakan B1. Nah, cara pemberian B1 ini juga ada beberapa cara ya. Kita akan berikan tips ya. Ada 3 ya cara yang biasa capcus lakukan ya. Pemberian B1 pada tanaman-tanaman yang kita miliki. Nah, yang pertama itu dengan cara perendaman ya. Perendaman itu biasanya pada tanaman-tanaman yang stres karena pengiriman dari luar negeri ya, ataupun juga luar kota. Nah, ini biasanya kita merendam akar tanaman itu sampai tanaman itu kembali sehat ya. Jadi tanaman-tanaman yang layu ya, baik pilo, anthurium ya, kita mempergunakan B1 dengan cara direndam. Jadi diambil air ya secukupnya sesuai dengan jumlah tanaman yang kita miliki, kemudian diisi air sesuai juga dengan kebutuhan yang kita butuhkan ya. Jadi kita tambah sesuai dengan kadar air yang ada tersebut. Nah, jadi kalau dia dosis pemberian khusus untuk perendaman akar, kita pergunakan dosis maksimal ya. Pemberian dosis maksimal itu bisa 2 cc per liter air. Nah ya, 2 cc per liter air ini ya. Sebelumnya saya akan jelaskan bahwasanya ini adalah tips capcus flowers ya yang dipergunakan selama ini ya. Jadi mungkin berbeda dengan pemahaman atau yang dilakukan oleh pencinta tanaman yang lainnya juga. Jadi so tidak ada masalah kalaupun ada perbedaan ya, karena mungkin pada dasarnya kita ingin mendapatkan tanaman itu jauh ya lebih baik ya. Jadi apapun yang kita lakukan itu ya mudah-mudahan didasarkan pada ilmu pengetahuan juga. Kemudian di lapangan mungkin akan ada modifikasi sedikit. Oke, lanjut. Kita lanjutkan setelah air ya, kita taruh di wadah ya. Kita ukur berapa
kebutuhan apa namanya itu, kebutuhan airnya, baru kita tambahkan B1 sesuai dengan debit airnya. Jadi kalau airnya misalkan 2 liter, ya mungkin kita bisa tambahkan B1 ini 4 cc ya, 4 cc. Jadi itu kebutuhan airnya. Kemudian tanaman kita rendam ya, kita bisa rendam itu sesuai dengan tingkat stres dari tanaman itu sendiri ya. Jadi kalau stresnya itu berat, ya mungkin bisa sampai 1 kali 24 jam ya. Kalau tanamannya itu mungkin pengirimannya dari dekat ya, misalnya kota-kota dekat ya, masih seputar kota Medan, misalkan dari Siantar, Brastagi ya, mungkin ya kita hanya merendam akar itu mungkin 1, 2 atau 3 jam sudah cukup ya. Ini untuk tanaman yang dilepas pot ya. Jadi kalau tanaman yang dari pot mungkin hanya pengiriman 1 kali 24 jam ya, mungkin kita bisa lakukan dengan cara penyemprotan pada daun ya. Jadi secara topikal aja ya. Topikal ya. Jadi oke, itu tips pertama dari saya, Capcus TV ya. Yang kedua dengan cara pengecoran media. Dengan cara pengecoran media seperti apa? Nah, jadi pengecoran pada media itu mungkin sahabat Capcus juga sudah pernah lakukan. Nah, mungkin hasilnya juga sudah bisa dibayangkan ya. Jadi saya akan berbagi alat Capcus ya. Capcus itu juga mempergunakan dosis yang sama ya, dosis maksimal untuk pengecoran. Nah, jadi sama juga sistemnya, hanya saja dicor ke daerah pangkal batang ya, ke umbi kalau pada kaladium ya, kemudian dari pohon ya, untuk pilo mungkin daerah-daerah batang ya, sampai mengucur ke media ya, disesuaikan kebutuhannya. Jadi untuk jenis-jenis tanaman yang lain juga bisa dipergunakan, karena B1 ini memang baik untuk seluruh tanaman pada dasarnya ya. Saya nggak tahu adakah tanaman yang tidak menyukai B1, saya rasa nggak ada ya. Hanya saja aplikasinya itu mungkin berbeda ya. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. Yang terakhir itu dengan cara sprayer ya. Sprayer itu dengan cara semprot ya, dengan menggunakan seperti ini. Nah, ini ya, dengan menggunakan sprayer seperti ini. Nah, ini juga kita sesuaikan dengan kebutuhan dan konsentrasinya. Jadi kita mempergunakan 1 sampai 2 cc per 1 liter air ya. Air yang kita pergunakan ya air biasa, air bersih ya. Jadi itu disemprotkan ke tanaman. Nah, cara penyemprotannya mungkin ini juga harus dipahami ya. Ya lazim ya, semua kita juga pernah melakukan semprotan ya terhadap tanaman ya. Ada yang nyemprotnya itu ya asal aja. Nah, biasa ya, ini seperti ini. Nah, ini adalah cara penyemprotan yang biasa ya dan umum kita lakukan ya. Semua kita melakukannya dengan cara seperti itu ya. Hasilnya juga tidak jelek buruk ya. Maksud saya hasilnya juga tidak jelek, maksudnya hasilnya cukup bagus juga. Nah, untuk memaksimalkan efektivitas dan kefungsian daripada B1 pada tanaman dengan sistem saya sprayer itu ya, pemberian baiknya itu diberikan pada waktu sebelum jam 10 siang. Jadi bisa kita lihat dari cuaca ya. Kalau cuacanya jam 9 sudah panas ya, baiknya penyiraman dibatalkan atau ditunda ke sore ya. Atau sore juga kita lihat, kalau memang cuacanya sedikit mendung, bisa jam 4 kita sudah bisa siram, atau jam 4 masih panas bisa kita siram di jam 5 atau jam setengah 6 ya, tergantung dari geografis kita domisili. Jadi kalau di Medan itu jam 9 itu saya sudah nggak lakukan penyiraman pada tanaman, karena jam 9 di Medan itu sudah sangat menyengat ya, sudah panas. Nah,
Kalau jam 9 sudah panas, itu jam 5 juga masih saya belum melakukan penyiraman ya, karena sangat panas ya, masih panas, sehingga menurut saya itu akan terjadi pemborosan ya, akan terjadi penguapan yang banyak ya. Jadi ya kalau kita bisa hindari, kenapa tidak. Tapi bukan hanya itu saja ya, bukan hanya situ saja, karena di tanaman itu memiliki organ ya. Organnya itu kalau nggak salah itu apa ya, apa di belakang daun ini ya, di belakang daun ini stigmata ya, apa ya, saya tiba-tiba lupa. Nah jadi posisi daun juga harus ada posisi yang paling pas untuk diberikan vitamin B1. Bukan hanya vitamin B1, untuk jenis-jenis vitamin atau pupuk ya, pupuk untuk tanaman itu baiknya ya, saya akan praktekkan, baiknya tanaman itu disiram pada ya, kita praktekkan ini ada red salsa ya. Jadi biasanya kita menyiram itu seperti ini ya, seperti itu ya. Mungkin lazimnya kita seperti itu. Nah, ini sudah juga akan bagus, tapi untuk lebih bagusnya lagi ya sahabat-sahabat Capcus, untuk baiknya lagi sahabat Capcus itu juga harus tahu ya, harus tahu. Nah, organnya itu yang berfungsi untuk menyerap nutrisi itu daerah bawah daun, sehingga penyiraman atau pemberian unsur hara itu baiknya diberikan pada bagian bawah daun. Nah, pada bagian bawah daun ini dia. Nah, bisa kita lakukan. Nah, ini akan memberi efek lebih maksimal ya, lebih maksimal. Karena itu stigmatanya itu ada di bawah daun, jadi ada rongga-rongganya itu ya, ada rongga. Kalau kita itu pada manusia itu mungkin mulutnya itu ya di bawah ya, mungkin bahasa awamnya itu begitu ya. Jadi itu. Nah, kalau untuk teknik pengkucuran maksudnya itu pengecoran ya, mungkin juga kita pernah dengar. Pengecoran itu bisa kita berikan pada tanaman itu dengan cara dikucur. Nah, misalkan dengan cara pemberian kucuran misalkan sedikit ya. Nah, bisa dilihat. Nah, ini juga bisa dilakukan ya. Tapi ini biasanya kita berikan pada tanaman-tanaman yang masih stres berat ya, atau stres sedang ya, atau tanaman-tanaman yang baru yang masih butuh perawatan intensif ya. Jadi bisa. Tapi kalau untuk jenis-jenis seperti ini saya rasa tidak perlu dengan cara seperti itu ya, cukup lah seminggu sekali diberikan nutrisi ya. Jadi itu bisa. Nah, jadi untuk pemberian vitamin B1 itu biasa kita lakukan ya, terutama untuk tanaman-tanaman yang memang masa pemulihan ya. Jadi ada tiga teknik yang Capcus lakukan untuk treatment tanaman-tanaman yang stres ya, atau treatment tanaman-tanaman yang rutin ya menggunakan B1 itu. Yang pertama itu tanaman yang pengiriman jauh ya, baik dari luar negeri atau dari dalam negeri yang stres. Kemudian tanaman-tanaman yang memang reponting tanaman ya, pemotongan anakan dari induknya. Kemudian juga ya tanaman-tanaman yang mungkin butuh perawatan intens ya, jadi dengan cara pengecoran. Nah, jadi 3 cara ini bisa sahabat-sahabat Capcus lakukan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Sangat mudah, sangat simpel. Tidak jelas atau masih kurang jelas, nanti kita akan berikan mungkin testimoni secara langsung ya. Mungkin ini hanya sifatnya sharing, karena ya sudah, saya rasa kita semua ya pencinta tanaman itu sudah melakukannya ya. Jadi untuk hari ini
tips sederhana, tips yang sudah biasa kita lakukan. Ya mungkin ada manfaatnya sedikit, ya terutama ya buat tanaman-tanaman yang stres, dan ya untuk sahabat-sahabat yang mungkin masih baru ya. Jadi bisa ya, rekomendasi saya seperti itu. Mungkin banyak lagi ya yang mungkin memiliki keahlian-keahlian yang jauh lebih baik lagi. Itu memang harus selalu kita update ya, harus upgrade dulu keilmuannya itu. Jadi itu dulu sedikit sharing ya dari Capcus. Semoga kita diberikan kesehatan, diberikan rezeki. Terima kasih, sampai ketemu. Salam Capcus dahsyat. Kita ambil ya 2 tutup ya, 2 tutup untuk lebih kurang 5 liter air. Kita aduk rata. Setelah diaduk rata, kita rendam aglonema kita atau anthurium atau philo ya. Jadi cara pengerendamannya itu seperti ini. Nah, ini sahabat Capcus ya. Jadi tanaman-tanaman yang stres karena pengiriman, yang karena cabut pot misalnya dari luar kota atau dari luar negeri, kita biasa melakukannya seperti ini ya. Ini contoh ya. Ini bisa diisi 5-10 ya. Kalau untuk wadah yang jauh lebih besar bisa sampai ratusan tanaman ya. Jadi direndam sampai pangkal ya. Ini karena satu jadi tidak bisa berdiri ya. Seharusnya kalau kita mau berdiri seperti ini, dipangkal seperti ini. Nah, ini lama tidaknya itu dipengaruhi oleh tanamannya ya. Kalau seperti ini ya, karena ini sehat ya, barusan kita jadikan sebagai sampel. Kalau seperti ini ya sebentar aja dia sudah pasti akan lebih seger. Nah, ini kita rendam sesuai dengan kondisi tanaman ya. Makin stres tanamannya makin lama ya. Bisa 1 kali 24 jam ya. Sampai betul-betul nanti akar ini akarnya menjadi putih ya, sehat. Di sini juga kita bisa sambil membuang perakaran yang kurang baik. Ya. Akar-akar yang kurang baik bisa kita buang. Nah, jadi daun-daun yang kurang baik juga bisa kita buang. Jadi ini dibiarkan selama 1 jam, 2 jam, 3 jam sesuai dengan kondisi stres tanaman ya. Jadi kalau kita anggap sudah cukup bagus ya, kita pindah ke pot seperti biasa ya sahabat Capcus ya. Nah, ini itu dia. Jadi tanaman-tanaman kita itu kalau baru nyampai kita bisa rendam dulu ya. Itu teknik perendaman dengan menggunakan B1. Nah, ini ya sahabat Capcus, B1 ya. B1-nya kita ambil ya 1 tutup. Kita tuang ke air ya. Dosisnya seperti tadi yang sudah saya jelaskan. 1 liter air untuk 2 cc B1 ya, diaduk sampai rata. Nah, setelah diaduk sampai rata, kita bisa cor ya pada tanaman yang ingin kita cor ya. Nah, di sini saya kasih contoh, ini jenis Paraisoperde ya, philo ya. Kita cor ini karena baru dilakukan penyeplitan seminggu yang lalu. Jadi akar minim, daun masih stres, jadi bisa kita cor dengan cara seperti ini. Oke ya sahabat Capcus ya. Nah, kemudian ini juga aglonema, ini jenis aglonema ya. Ini juga baru kita beli dan masih dalam kondisi belum begitu 100%, jadi bisa kita lakukan pengecoran ya. Kita cor seperti ini. Nah, kita cor. Nah, seperti itu ya, secukupnya ya, sampai kira-kira medianya sudah basah dan bisa dilihat tiris seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini juga bisa kita berikan pada aglonema kesayangan kita ya. Jadi kalau aglonema baru di repotting atau baru diambil anakannya, mungkin juga masih stres ya, bisa kita cor juga. Jadi pemberiannya itu mudah ya.
Jadi nggak ada ribetnya. Nah, bisa dilihat. Nah, ini pertanda kalau corannya itu sudah berhasil dan medianya masih bagus ya, masih tiris. Oke. Nah, sekarang kita akan cor pada anturium. Nah, ini anturium saya beli dari Jawa beberapa waktu lalu ya, mungkin lebih kurang 2 minggu, dengan kondisi perjalanan lebih kurang 5 hari waktu itu karena ada PPKM, jadi ada keterlambatan. Jadi ada beberapa gugur waktu itu daunnya. Nah, kita cor. Mungkin kalau istilah Medan itu cor, saya nggak tahu kalau istilah-istilah daerah lain mungkin juga ada ya, tapi pada dasarnya seperti ini sistemnya ya, caranya. Jadi ini sangat membantu memulihkan tanaman yang stres karena perjalanan, stres karena repotting ya. Nah, seperti itu. Itu sedikit tentang pemberian B1 ya dengan teknik cor.